Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Grave Encounters kedua yang dirilis pada tahun 2012. Film ini merupakan sequel dari film sebelumnya, yaitu Grave Encounters pertama. Bagi kalian yang belum menonton Grave Encounters yang pertama, silakan tonton terlebih dahulu karena ceritanya akan bersambung ke Grave Encounters kedua. Di dalam film ini masih bercerita tentang kengerian dari rumah sakit jiwa Collingwood. Setelah kru Grave Encounters menghilang di rumah sakit tersebut, banyak orang menjadi tertarik pada kisah mengerikan di balik Grave Encounters. Salah seorang penonton dari film tersebut memutuskan untuk membongkar rahasia di balik mengerikannya film itu. Apakah film tersebut berdasarkan kisah nyata atau hanya settingan belaka? Bersama dengan teman-temannya, si penonton ini mulai melakukan penelusuran ke dalam rumah sakit jiwa Collingwood. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke cerita guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang sudah menonton film dari Grave Encounters, dan kebanyakan dari mereka berkata bahwa film Grave Encounters merupakan film terseram yang pernah mereka tonton. Tentunya film itu sangat mengerikan dan terlihat sangat nyata. Salah seorang pria bernama Alex yang sering membuat film-film dokumenter merasa terkesan dengan film yang dibuat oleh Lance karena ia merasa film tersebut tampak nyata. Tapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa film Grave Encounters hanya settingan belaka supaya terlihat menyeramkan. Namun beberapa orang juga menganggap bahwa film itu berdasarkan kisah nyata tanpa adanya settingan apapun. Konon katanya seluruh orang di Grave Encounters menghilang begitu saja setelah masuk ke dalam rumah sakit jiwa Collingwood. Di sini Alex masih belum percaya kalau seluruh kru di Grave Encounters telah menghilang. Alex pun berencana untuk membuktikan kebenaran tentang film Grave Encounters. Alex kemudian memposting sebuah video di YouTube miliknya dan mulai menanyakan pada para penontonnya mengenai informasi film Grave Encounters, entah itu tempat tinggal dari para pemain atau rumah produksi dari film tersebut. Setelah beberapa menit memposting video itu, Alex menerima sebuah pesan dari seseorang bernama Dead Await 6. Akun tersebut memberikan sebuah alamat rumah dari Lance yang merupakan pemimpin kelompok Grave Encounters. Oleh karena itu, Alex langsung mengajak beberapa temannya yang bernama Jennifer, Trevor, Jared, dan Tessa untuk pergi ke rumah dari Lance. Sebelum pergi, Alex sempat mencari sebuah berita mengenai rumah sakit itu, dan alangkah terkejutnya karena Alex melihat bahwa Kenny yang kita lihat di film Grave Encounters sudah meninggal sejak tahun 2004. Kenny ditemukan bunuh diri dengan cara menembak dirinya sendiri menggunakan senjata. Jadi kemarin yang ditemui oleh Lance merupakan hantu yang sengaja menjebak Lance dan teman-temannya untuk masuk lebih dalam ke rumah sakit tersebut. Bahkan Kenny itu sendiri sengaja mengunci pintu rumah sakit. Alex merasa tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai film Grave Encounters. Mereka berlima kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah dari Lance. Di sana dia disambut hangat oleh ibu Lance. Ibu Lance mengatakan bahwa Lance baru saja pergi keluar rumah dan sebentar lagi Lance akan kembali. Di situ mereka sempat bingung dengan perkataan dari ibu Lance. Menurut informasi yang mereka dapatkan, Lance dan seluruh krunya sudah menghilang. Tapi kenapa ibu Lance mengatakan bahwa Lance ada di rumah? Ibu Lance langsung menyuruh mereka untuk menunggu di kamar dari Lance saja. Saat tiba di kamar Lance, mereka melihat seluruh kamar Lance penuh dengan debu, yang artinya kamar itu sudah tidak pernah dipakai atau ditinggali oleh Lance. Kemudian dari belakang muncul sosok wanita yang mengaku bahwa dia merupakan perawat dari ibu Lance. Perawat tersebut langsung mengusir mereka berlima dari rumah itu. Lalu di luar rumah, perawat itu berkata kalau ibu Lance mengidap penyakit demensia dan dia tidak menyadari bahwa putranya yaitu Lance telah meninggal di rumah sakit jiwa Collingwood. Mereka kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat Alex sedang di rumah, tiba-tiba printer miliknya mendadak menyala sendiri dan mulai nge-print sesuatu mengenai alamat dari tempat produksi film yang dimiliki oleh Jerry Hartfield. Alex kemudian mencari tahu lebih dalam tentang Jerry dan ternyata Jerry merupakan eksekutif produser dari film Grave Encounters. Mengetahui hal tersebut, Alex langsung pergi ke Los Angeles untuk bertemu dengan Jerry. Sesampai di sana, Alex mulai mengajukan beberapa pertanyaan pada Jerry mengenai film Grave Encounters. Karena Jerry sedang sibuk dan tidak mau diganggu, dia langsung memanggil satpam untuk mengusir Alex. Saat ingin kembali ke rumah, tiba-tiba Jerry datang menghampirinya. Jerry menyuruh Alex untuk datang pada esok harinya tepat jam 2 siang.
Dia melarang Alex untuk merekam pembicaraan yang akan mereka lakukan besok. Keesokan harinya, Alex mulai bersiap-siap pergi ke tempat Jerry. Tapi sebelum itu, Alex mulai menaruh kamera tersembunyi di balik pakaiannya. Alex pun merekam seluruh pembicaraan yang mereka lakukan tanpa diketahui oleh Jerry. Di sana, Jerry menjelaskan bahwa berkat film Grave Encounters membuat rumah produksi filmnya menjadi untung besar. Saat ini sudah banyak orang yang menanti kelanjutan dari Grave Encounters kedua. Tapi Jerry tidak bisa melakukan hal itu karena semua pemainnya yaitu Lance, Matt, Sasha, Gray, dan Gibson semuanya menghilang tanpa jejak. Hanya rekaman Grave Encounter saja yang masih tersisa. Tapi tampaknya walaupun mereka semua menghilang, Jerry sudah tidak peduli dengan mereka. Toh perusahaannya sudah mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Jerry kemudian memberitahu Alex tentang lokasi rumah sakit jiwa Collingwood yang berada di Kanada. Mendengar hal tersebut, Alex langsung memberitahu keempat temannya mengenai lokasi dari rumah sakit tempat menghilangnya kru Grave Encounters. Karena mereka semua merasa tertantang untuk memasuki rumah sakit tersebut, mereka semua langsung mengemasi semua barang mereka dan segera pergi menuju ke Kanada. Singkat cerita, mereka pun tiba di lokasi. Baru saja sampai, mereka langsung didatangi oleh salah satu penjaga di tempat itu. Penjaga itu melarang mereka untuk memasuki rumah sakit tersebut dan meminta mereka semua untuk segera pergi dari sini karena di sini adalah tempat yang berbahaya untuk dikunjungi. Karena telah diusir, mereka pun memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan yang tak jauh dari rumah sakit itu. Kemudian pada tengah malam, mereka diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah sakit tanpa diketahui oleh penjaga yang berpatroli. Baru saja tiba di depan pintu, mereka melihat tulisan Death Awaits yang artinya kematian menunggumu. Tulisan itu seakan-akan menjadi petanda bahwa jika memasuki tempat tersebut, maka mereka tidak akan kembali dengan selamat. Meskipun telah melihat tulisan itu, mereka langsung menghiraukan tulisan itu dan segera memotong rantai tersebut. Mereka juga melihat garis tanda polisi yang artinya memang pernah terjadi sesuatu yang buruk pada kru Grave Encounters. Bukannya merasa takut, mereka semua malah menjadi bersemangat untuk mencari tahu lebih dalam penyebab menghilangnya kru Grave Encounters. Walaupun mereka sudah menonton film Grave Encounters yang berisi banyak hantu, tapi tetap mereka masih belum percaya dengan keberadaan dari hantu tersebut. Hal yang bisa membuat mereka percaya dengan keberadaan hantu adalah jika mereka melihat hantu itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka kemudian mulai memasang seluruh kamera di tempat yang sama seperti film Grave Encounters, yaitu di ruangan lantai 4 yang memiliki banyak jendela, di kamar mandi lantai 3, di kamar pasien lantai 3 yang berisi banyak coretan di tembok, dan yang terakhir di terowongan bawah tanah. Mereka mulai merekam semua kegiatan yang mereka lakukan di sana, sama halnya seperti Grave Encounters. Agar mereka tidak tersesat satu sama lain, mereka membawa trompet keras dan menjatuhkan banyak lightstick yang digunakan sebagai tanda menuju ke pintu utama. Jadi, lightstick yang mereka jatuhkan itu akan menuntun mereka kembali ke pintu utama jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Saat sedang bersantai di sebuah ruangan, mereka melihat sebuah meja yang di atasnya terdapat sebuah coretan yang menyerupai papan Ouija. Jennifer dan Alex memutuskan untuk memainkan permainan itu dan menanyakan apakah ada sosok hantu di tempat itu atau tidak. Tiba-tiba pointer itu bergerak dengan sendirinya dan mengatakan ya. Mereka langsung menanyakan nama dari hantu tersebut. Bukannya memberikan nama, hantu itu malah menyebutkan Death Awaits yang artinya kematian menunggumu. Setelah memainkan papan Ouija, meja itu mendadak terpental dengan sendirinya. Kejadian itu membawa mereka menjadi ketakutan dan langsung bersembunyi di sebuah ruangan. Perlahan-lahan pintu mulai terbuka dan ternyata itu adalah penjaga tadi yang menyadari kalau ada seseorang yang masuk ke dalam rumah sakit ini. Penjaga itu langsung menyuruh mereka untuk keluar dari tempat tersebut. Saat ingin keluar, mereka mendengar suara-suara dari lantai atas. Dengan membawa pistol, penjaga itu perlahan-lahan naik ke lantai atas dan tiba-tiba terdengar suara tembakan selama beberapa kali. Kemudian mereka berlima memutuskan untuk mengecek keadaan si penjaga. Namun setelah berkeliling cukup jauh, mereka tak kunjung menemukan penjaga tersebut. Karena tidak bisa menemukan si penjaga tadi, mereka lebih memilih untuk kembali. Tapi sebelum kembali, mereka harus mengambil semua kamera yang masih berada di lantai atas. Saat Jared mengambil kamera yang letaknya di lantai 4, tiba-tiba ia seperti didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat, sehingga Jared pun jatuh dari ketinggian.
Tessa yang melihat Jared jatuh langsung menghidupkan trompet yang ia bawa sehingga terdengar oleh yang lainnya. Mereka semua pun melihat Jared yang sudah tewas dengan mengenaskan. Lalu Alex kembali mengecek rekaman di lantai 4 dan alangkah terkejutnya karena melihat Jared yang terpental keluar gedung. Sadar kalau penunggu di sana menjadi marah, mereka lebih memilih kembali ke pintu utama dengan mengikuti lightstick yang sudah mereka sebar tadi. Tapi setelah mengikuti lightstick tersebut, sayangnya mereka tidak bisa menemukan pintu keluar. Mereka yang sangat panik memutuskan untuk terus berjalan mencari jalan keluar walaupun mereka tidak tahu harus pergi kemana. Pada akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan yang tampak seperti ruangan anak kecil, di mana di tempat itu ada banyak sekali mainan anak. Di belakang mereka muncullah sosok anak remaja yang tiba-tiba mukanya berubah menjadi menyeramkan. Mereka yang sangat ketakutan lagi-lagi berlari untuk mencari tempat persembunyian. Akan tetapi karena Tessa larinya terlalu cepat, tiba-tiba jalannya seharusnya lorong malah tertutup oleh tembok. Tessa pun mulai memencet trompet yang ia bawa dan yang lainnya mendengar bahwa Tessa berada di balik tembok. Tessa yang tengah sendirian merasa sangat bingung dengan keberadaan dari teman-temannya. Ketika menelusuri sebuah lorong, Tessa dibuat terkejut dengan pintu yang tiba-tiba saja terbuka. Tessa kemudian dibunuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sementara itu di tempat Alex dan yang lainnya melihat seorang penjaga yang tersetrum oleh listrik. Mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat penjaga tersebut yang tewas dengan mengenaskan. Di saat yang sama mereka lagi-lagi dikejutkan dengan kedatangan hantu yang memiliki wujud yang sangat besar. Beruntungnya dalam aksi pelarian itu mereka bertiga berhasil menemukan jalan keluar. Pada akhirnya mereka pun mulai mengendarai mobil yang mereka bawa menuju ke apartemen yang telah mereka sewa. Di sana mereka mulai mengemasi semua barang-barang mereka dan akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Tapi saat mereka masuk ke dalam lift menuju lantai utama apartemen, tiba-tiba mereka kembali lagi ke rumah sakit tersebut, lebih tepatnya di terowongan bawah tanah. Mereka mencoba berjalan menelusuri terowongan itu, namun mereka tak kunjung menemukan jalan keluar. Saat tengah berjalan, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan pria misterius. Pria misterius itu langsung membawa mereka bertiga menuju ke tempat yang lebih aman. Di situ akhirnya Alex sadar bahwa pria yang mereka lihat ini merupakan Lance yang sudah menghilang tanpa jejak selama 9 tahun. Tampaknya Lance sudah dilobotomi oleh Dr. Arthur sehingga tingkah dan perilaku Lance menjadi berubah sangat drastis. Untuk bisa bertahan hidup, Lance selalu memakan tikus dan meminum air yang ada di toilet. Di sana, Lance bercerita bahwa dirinya sudah tersesat selama 9 bulan di dalam gedung itu. Akan tetapi, Alex langsung memberitahunya kalau Lance sudah menghilang selama 9 tahun bukan 9 bulan. Lance sedikit terkejut karena mendengar perkataan itu. Lalu Lance memberitahu mereka untuk bisa keluar dari tempat itu, mereka diharuskan mencari pintu merah dan memotong rantai yang ada di pintu merah tersebut. Yang mereka perlukan saat ini adalah pemotong rantai. Alex pun ingat bahwa dirinya membawa pemotong rantai. Tapi ia meninggalkan tasnya di ruangan dekat kamar mandi lantai 3. Lance kemudian mengeluarkan sebuah peta rumah sakit yang sudah ia buat selama 9 tahun. Setiap ruangan yang ada di rumah sakit itu ternyata selalu berubah-ubah. Biasanya setiap ruangan bisa berganti sebanyak 3 kali jika pintunya ditutup. Jadi tak heran mereka selalu tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Di map tersebut, Lance melarang keras untuk memasuki ruangan dari Arthur karena di sana merupakan tempat yang sangat berbahaya. Dijelaskan bahwa Arthur membuat ritual okultisme dan melakukan eksperimen tidak manusiawi pada para pasien. Setelah itu mereka berempat mulai berkeliling untuk mencari tas milik Alex yang di dalamnya terdapat memotong rantai. Singkat cerita saja, mereka akhirnya berhasil menemukan tas Alex yang berisi pemotong rantai. Karena mereka sudah sangat kelelahan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ketika Trevor ingin buang air kecil terlebih dahulu, ia dikejutkan dengan suara-suara misterius. Dan ketika dicek, ia hanya melihat Lance saja. Secara tiba-tiba, Lance mulai mendekat ke arah Trevor dan mulai menyerangnya sehingga Trevor pun meninggal di tempat. Sepertinya Lance dituntut oleh penunggu yang ada di sana untuk membunuh Trevor.
Saat Alex dan Jennifer terbangun, mereka terkejut karena melihat Trevor yang sudah tewas dengan mengenaskan. Mereka menjadi curiga pada Lance karena mungkin dialah yang telah membunuh Trevor. Lalu mereka mengambil map yang dibuat oleh Lance. Karena mereka tidak tahu mau pergi kemana, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke pintu merah sesuai instruksi yang diberikan oleh Lance tadi. Di tengah perjalanan, mereka melihat ruangan operasi Dr. Arthur yang dilarang dimasuki oleh Lance. Karena mereka berdua sangat penasaran dengan isi di dalamnya, akhirnya mereka masuk ke dalamnya dan mulai bersembunyi. Di sana mereka berdua melihat dengan jelas bahwa Dr. Arthur dan para perawat melakukan ritual okultisme dengan cara menubalkan pasien di sana. Mereka yang ketakutan secara tidak sengaja menyenggol benda di tempat itu, sehingga hantu perawat menyadari kehadiran mereka. Alex dan Jennifer berlari dengan sekuat tenaga untuk menghindari serangan hantu tersebut. Sementara itu di tempat lain memperlihatkan Lance yang ingin membuka rantai di pintu merah. Saat Lance membuka pintu itu, anehnya Lance tidaklah keluar dari gedung tersebut. Di sana Lance sontak bingung dengan apa yang terjadi. Lance kemudian mendatangi kamar pasien yang berisi coretan dan mulai menanyakan cara untuk bisa keluar dari tempat terkutuk itu. Hantu yang ada di sana langsung menyuruh Lance untuk mengumpulkan semua rekaman dan menyelesaikan semua film yang sudah dimulai sejak awal. Selain syarat tadi, hantu itu memberitahunya bahwa hanya satu orang saja yang bisa keluar dari tempat ini, sedangkan sisanya harus mati. Lalu Lance mulai mencari dan mengumpulkan seluruh kamera yang ada di tempat tersebut. Setelah semua kamera berhasil ia temukan, Lance kembali lagi ke pintu merah untuk menunggu kedatangan dari Alex dan Jennifer. Singkat cerita saja, pada akhirnya Alex dan Jennifer bertemu kembali dengan Lance. Lance di situ mengatakan bahwa hanya satu orang saja yang bisa keluar dari rumah sakit itu dengan membawa rekaman tersebut, dan satu orang yang tersisa itu disuruh untuk menyelesaikan semua film yang sudah dimulai sejak awal. Kemudian Lance langsung menyerang Alex karena dia berambisi untuk keluar dari tempat itu setelah 9 tahun lamanya terjebak di gedung tersebut. Dalam pertarungan itu Alex kalah, tapi untungnya ia dibantu oleh Jennifer. Tiba-tiba portal gap terbuka dan mulai menyeret Alex dan Lance. Jennifer yang melihat hal itu tidak membiarkan Alex masuk ke dalam portal tersebut. Pada akhirnya dengan sekuat tenaga, akhirnya Jennifer berhasil menyelamatkan Alex. Alex kemudian mulai mengambil salah satu kamera dan akan menyelesaikan rekaman tersebut. Sebelum rekaman itu berakhir, Alex langsung membunuh Jennifer sesuai instruksi yang diberikan oleh Lance bahwa hanya satu orang saja yang bisa selamat. Setelah membunuh Jennifer, perlahan-lahan Alex mulai mengambil seluruh kamera di tempat itu dan segera keluar melalui pintu merah. Saat keluar melalui pintu merah, ternyata yang tadinya Alex berada di Kanada saat ini berpindah ke Los Angeles. Pada malam hari, karena Alex berlagak aneh, Alex pun ditangkap oleh pihak kepolisian dan pihak polisi memutuskan untuk mengantar Alex pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, semua rekamannya sudah Alex rekam di gedung rumah sakit Collingwood. Ia berikan pada Jerry agar Jerry bisa membuatkan Grave Encounters yang kedua. Dalam sesi wawancaranya bersama Alex, Jerry memberitahu para penonton bahwa Grave Encounters yang pertama dan kedua merupakan sebuah acara dengan settingan belaka. Setiap adegan itu adalah palsu dan dimanipulasi sedemikian rupa agar menjadi film yang menyeramkan. Mungkin Jerry berkata seperti itu karena dia sama sekali tidak percaya dengan keberadaan dari hantu. Dan kemungkinan yang kedua, Jerry melakukan hal itu untuk memancing para penonton untuk berkunjung ke rumah sakit Collingwood dan melakukan syuting di sana. Otomatis kalau ada orang yang selamat dari rumah sakit itu, nantinya rekaman rumah sakit itu akan diberikan pada Jerry dan perusahaan Jerry akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah berkat seri-seri Grave Encounters. Walaupun begitu, Alex memperingatkan para penonton agar tidak masuk ke dalam rumah sakit jiwa Collingwood karena di sana sangat-sangat berbahaya. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.